Alhamdulillah kita telah tiba di makam pahlawan Datuk Dulung. Orang menyebutnya di sini dengan Datuk Dulung. Kita tidak tahu persis siapa nama pahlawan Datuk Dulung. Oh, jadi luar biasa nih. Yang kita dapat sejarah lagi ini menemukan seorang pahlawan perjuangan pada masa era penjajahan. Salam, 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 salamun alaika ya qulub. Salam, 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 salamun alaika ya qulub. Salam, Nah, kita sekarang sedang menuju ke makam dan lumayan rusak. Kita menuju makam dia. Hiburan. Daripada jalan di sana tadi kan, lumayan. Kurang lebih masuknya daripada desa Tatakan kurang lebih 1 kilometer atau 1000 meter. Yang jalannya daripada arah makam itu. Ya, mudah-mudahan berkat video ini nanti ada perhatian dari pemerintah untuk melakukan reservasi kepada makam-makam wali-wali Allah yang ada di desa Tatakan ini. Dengan adanya akun YouTube ini, mudah-mudahan pemerintah bisa melihat nih bahwasanya jalannya untuk akses ke menuju makam wali-wali Allah ini lumayan rusak, sekaligus untuk membangun jalanan untuk di desa yang ada di kampung Tatakan ini. Alhamdulillah kita telah tiba di makam pahlawan Datuk Dulung. Orang menyebutnya di sini dengan Datuk Dulung. Kita tidak tahu persis siapa nama beliau. Sekarang kita akan melakukan wawancara pada juru makam beliau. Kemungkinan kita dapat mengambil sejarah beliau daripada Datuk Dulung ini. Alhamdulillah Anda juga baru pertama kali nih
hadir ke makam beliau ini, Datuk Dulung. Padahal sudah lama diletakkan, tapi juga pada pertama kali ini ziarah ke makam beliau. Jadi di sini untuk wilayah di sini alhamdulillah berada di tengah-tengah kompleks perumahan, di tengah-tengah perkampungan. Cuma di sini juga perlu diperhatikan, kayaknya di sini ini rawan banjir juga. Mudah-mudahan aja berkat perhatian pemerintah juga untuk membangun akses sarana jalannya. Arah masuk dekat ke rumah ini lumayan agak sakit jalannya. Jadi untuk itu kita langsung saja kepada juru makam beliau untuk menggali informasi sejarah daripada Datuk Dulung ini, atau kita sebut ada tulisan di papan namanya itu Datuk pahlawan juga beliau di sini. Jadi untuk lebih lanjutnya kita akan menggali sejarah kepada juru makam beliau, siapa yang pertama kali menemukan makam ini, siapa yang pertama kali membahan ini, kita akan sambil menggali informasi beliau. Sekian dan terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita telah tiba di makam Datuk Dulung yang ada di Desa Tatakan ini. Dan kita bertemu dengan keturunan Sirin langsung. Bapak siapa Pian Pak namanya Pak? Sekarang mau ubah nama. Dulu Mamal kali kalau wisata. Ini diubah Ahmad Mujtaba. Ahmad Mujtaba Karensiden. Jadi untuk lebih jelasnya kita kebetulan kami juga pertama kali nih Pak ziarah ke makam beliau nih. Baru pertama kali nih dibawain sama beliau ini selaku kameramen dalam tim Jejak Sang Datuk. Jadi ulun minta maaf ampun harido Pak mengganggu waktu pian di sini. Jadi di sini ini anunya lah sejarah perjuangan pahlawan Datuk Dulung. Si Macan Terbang. Jadi semuanya ada di sini. Datuk Dulung gelar Si Macan Terbang. Ia sudah lama tiada, telah 1 abad lebih lamanya sudah. Ia terbaring dan tinggal sendiri di dalam sebuah makam. Tubuh jasadnya sudah lama hancur dan bersatu dengan tanah lahat di mana ia dimakamkan. Dahulu punggung makanya agak sedikit tinggi, akan tapi oleh usianya sudah terlalu tua, punggung makam itu telah rata dengan tanah di sekitar tempat makam tersebut. Sambil kita ringkas, itulah makam Datuk Dulung gelar Si Macan Terbang. Dan Datuk Dulung adalah saudara tua oleh Datuk Ali Mat Janang. Datuk Ali Mat Janang ini di mana Pak? Makamnya sih. Tidak tahu. Jadi pian langsung dari cucunya malah. Buyutnya gelar Si Macan Dahan Ketawa. Lebih jauh lagi rekan perjuangan sepeningkat ini. Di sini dijelaskan tentang biografi beliau. Datuk Dulung adalah termasuk salah seorang besar yang terpandang disegani dalam suatu zaman di mana ia pernah hidup. Ia sendiri sebetulnya hanya keturunan orang biasa di mana ayahnya bernama Ampuluk atau Ampuluk Abdullah. Hidup sebagai petani di Kampung Muning Tatakan. Di Kampung Muning Tatakan. Beliau juga termasuk seorang pejuang nih. Pejuang kemerdekaan juga. Makanya disebut dengan pahlawan. Luar biasa jasanya beliau nih di sini. Jadi di sini dibuatkanlah sejarahnya ini, biografi sejarah perjuangan pahlawan Datuk Dulung. Beliau adalah seorang pejuang, seorang pahlawan. Bagian ketiga, bab ketiga, sosok seorang pejuang Datuk Dulung, pemuda Dulung di Kampung Muning tersebut sebagai satu-satunya pemuda yang dikasih sayangi oleh masyarakat. Karena selain ia rajin dan suka memberi bantuan tidak saja terhadap orang tuanya, melainkan juga terhadap tetangga dan jiran sekampung. Di samping ia dikenal sebagai pemuda yang cukup alim, dalam usia yang masih sangat muda 21 tahun, pemuda Dulung telah dipercayai memangku jabatan sebagai lalawangan
Kalau kita bahasa Banjarnya lawangan. Alhamdulillah. Ketua kelompok. Nah, Ketua kelompok lah. Iyalah. Sejak kita ringkas ya, sejak setelah mulai surat itu ada kakak beradik Pemuda Dulung dan Ali Mat Janang. Jadi Pemuda Dulung dan Ali Mat Janang, untuk nama beliau belum diketahui di sini. Gelar beliau juga si macan terbang. Ali Mat Janang nih, berdua bading. Kalau kita berdua bersaudara dengan Ali Mat Janang. Ini ada juga catatan di sini terjadi salah penyataan sejarah tentang siapa orang Muning yang bertempur melawan bendera Tapin. Apakah Datu Aling atau Datu Dulung? Kalau menurut Datu Nenek dikatakan Muning bukannya Datu Aling tapi adalah Datu Dulung. Datu Aling menurut masyarakat katakan adalah seorang datu yang punya kesaktian bisa menghalimunkan atau bisa ulang aling ke situ kemari dengan leluasa tanpa dilihat orang. Oh, ini ada perdebatan di sini antara Datu Dulung sama Datu Muning. Nah, ini ada sila-sila Datu Dulung nih terakhir nih. Nah, ini perjuangannya dia punya sahabat Datu Dulung gugur, habis itu Arsenal juga menjadi orang kepercayaan Belanda, menyarankan agar mengirim mata-mata ke kampung Muning dan Arsenal ditunjuk ke salah seorang bernama Mat Susin. Nah, jadi di sini Pak, memang sejarah daripada yang asli sejarahnya, daripada kerajaan-kerajaan itu memang dirubah sama Belanda, Pak. Memang dirubah. Karena apa? Untuk menutupin sejarah aslinya. Padahal bahwasanya pejuang ini memang orang-orang Muslim, orang-orang Islam rata-rata. Jadi pejuang-pejuang tersebut ini kan pejuang beliau ini termasuk penantang Belanda. Jadi penantang Belanda ini secara otomatis jelas dihilangkan sejarahnya, Pak, dihilangkan dalam sejarah. Jadi syukur juga ada yang mencatat manuskrip tuanya. Nah, di sini dijelaskan nih skema kuburan makam Datu Dulung. Nah, dalam sebuah catatan sejarah ini. Di sini juga dijelaskan sila-sila Datu Dulung dan keturunannya yang hidup sampai 1983. Ampuluk atasnya abahnya Datu Dulung atau Ampuluk Abdullah, menurunkan Dulung dan Ali Mat Junang. Ini Datu Dulung ini kemungkinan kita sebut nih gelar aja, Pak. Gelar. Ampuluk nih gelar. Jadi tadi ngarannya ada Abdullah karena aslinya. Nama aslinya Abdullah. Jadi tadi di atas ada nama aslinya Abdullah. Kalau Dulung ini kita belum mengetahui. Ali Mat Junang. Ali nama aslinya Mat Junang, gelarnya. Menurunkan Antan. Menurunkan Diang Gunung. Antan menurunkan Haji Mat Saman. Haji Mat Saman menurunkan Haji Bakri, Haji Ali Maki, Haji Saulan. Antan menurunkan Rubun menurunkan Kasri, Ahmad, Maryam. Gambab. Kalau Ahmad itu ya abah kita. Ahmad Abah Pian. Nah, pas itu. Berarti Pian ini cicit lah. Cicitnya Datu Dulung, gitu. Nah, dari Ahmad, Maryam. Gambab ini anaknya Antan. Nah, Gambab punya anak bernama Ampam dan Amas. Habis itu Iyang. Gambab ini laki-laki kawinnya. Laki-laki. Gambab ini kata beliau laki-laki, seorang laki-laki. Kalau Iyang nih, Pak? Iyang bibinnya ini. Itu di lawahan. Dalam bahasa Banjar kita menyebutnya bibinian. Kalau bahasa Indonesia perempuan. Jadi Haji Mat Saman, walatnya Antan ini, anaknya Antan ini bernama Haji Mat Saman, Rubun, Gambab, Iyang, dan Jubai. Jadi Gambab ini kata beliau laki-laki, punya anak Ampam sama Amas namanya. Iyang punya anak Ijo. Habis itu Dulung lagi punya anak bernama Diang Gunung. Nah, Diang Gunung ini keturunan daripada Dulung, saudara daripada Antan. Punya anak bernama Jubai. Jubai punya anak, Jubai ini laki-laki gak, Pak? Udah tahu gitu lah. Nah, Jubai Diang Gunung punya anak Bahrun, Haji Madian, Darham, Andai, Sarikam, Irus. Di lawahan. Di lawahan lah. Berarti banyak keturunan daripada Datu Dulung di lawahan. Sila-sila Datu Dulung dan keturunannya hidup sampai 1983. Sila-sila Datu Dulung dan tentunya generasi ketiga dan keempat diperkirakan masih hidup sampai tahun 2003 sampai 2013. Jadi Haji Mat Saman punya anak Haji Bakri.
Haji Bakri menurunkan Sakdia. Haji Masaman punya anak Haji Al-Maki menurunkan Nurpiah, Masita, Fauzia, Ahmad Yani, Abbas Basar, Muhammad Yamani, Basuki R, Panani. Haji Saulan menurunkan Haji Saukani, Sahran, Hamdani, Nurul Hikmah. Rubun menurunkan Kasri, Rubun menurunkan Ahmad, Aun, Markabi hidup. Oh, berarti Markabi pian. Nah, jadi di sini jelas nih nasaannya, keturunannya kan. Habis itu Maria menurunkan Bait, Haji Badar, Amit Badu. Gambok menurunkan Ampam, Utar, Ubi Galuh. Jadi Gambok menurunkan Amas, Sambrah, Jaliyah, Haji Mulia. Tiang menurunkan Ijo, Buuk, Durasid, Basri, Gantat, Irum, Daman. Jubai menurunkan Sarikam. Sini kurung masih belum tahu keturunannya, tapi ada keturunannya sini. Jubai menurunkan Barun, Rusia, Barhin, Tambarin, Rusita, Irian. Irus belum ada keturunannya. Haji Madiah kosong, Andai kosong, Dirham kosong. Nah, ada itu cuma kita ada. Iya. Jadi keturunannya ini banyak, kata beliau sendiri, Bapak Markabi, bahwasanya keturunannya di banyak wilayahan. Makam keramat pahlawan Datu Dulung. Jadi di sini disebutkan Datu Dulung ini bin Ampuluk Abdullah. Di sini namanya abahnya atau ayahnya Datu Dulung disebut Datu Ampuluk Abdullah. Jadi makam ini pemugaran tahun berapa, Pak? Waktu itu. Itu selesainya lah. Ini kan tahun berapa ini kan? Itu selesainya mungkin. Wow. Oh sini nah ini nah. Kita di sini masih ada di rumah lagi. Iya. Oh berarti di sini masih belum ada rumah, Pak? Ada rumah sebuah aja. Tidak ada yang tahunnya ini. Jadi asalnya kan ada bahan kubur biasa. Sudah itu di ada rapi. Jadi kata beliau asal mulanya ini kubur biasa. Jadi ada orang yang membuatkan atap, yang membangunkan atap dan dibangunkan sebuah seperti kubah. Terus Pak, lanjutannya tahun berapa? Tahun tadi kan sudah selesai. Tahun 2020 sudah selesai. Itu rugi 5% lah, kurang lebih lah. Sisanya. Cuma mulainya tuh ya ini dia 2019 aja membangun. Oh jadi dimulai kata beliau, kata Bapak Markabi, kata beliau ini selaku keturunan atau cicitnya daripada Datu Dulung selesai pembangunan tahun 2020. Jadi kata beliau 2020. Nah, jadi membangunnya itu orang Martapura ya. Jadi membangunnya orang Martapura, keturunannya juga, Pak? Enggak. Cuma ada guru kesini melihat dia orang kubah-kubah. Lalu si Dinto kepingin padahal rumah aja masih ada di Sungai Kuning. Guru namanya itu merencanakan. Sudah itu soalnya kami sepak dulu. Samin apa? Sak seorang batu ada. Kata beliau semen itu satu orang satu sak. Jadi ada yang nyumbang batu, ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang keramik gitu, Pak. Nah, jadi pasir apa segala kan. Sudah itu minta di perusahaan. Nah, sama di perusahaan aja. Kami ada sedikit-sedikit nambahin. Sama keluarga dia katanya ada sedikit-sedikit nambahin. Nah, jadi di sini kalau menurut kita pribadi, Pak, bahwasanya ini Datu Dulung ini masih pakai gelar ini. Karena kalau kita melihat daripada sejarah nama-namanya, banyak masih nama-nama keturunan, nama-nama daripada bukan nama daerah gitu. Jadi masih belum diketahui. Kalau daripada membaca manuskrip ini hanya sekilas yang mungkin orang tahu perjuangan beliau aja. Biografi sosok seorang pejuang, sementara di sini dijelaskan literatur secara keseluruhan ini belum ada yang mengetahui asal muasal beliau dari mana, ya Pak. Kemungkinan beliau bukan orang asli sini, Pak, lain orang asli sini. Beliau tapi cuma beliau seorang pejuang yang berjuluk si macan terbang. Jadi gelarnya si macan terbang. Berarti beliau ini Datu Dulung ini seorang yang memiliki kesaktian yang luar biasa.
Jadi keturunannya tadi seperti yang disebutkan tadi tersebar, ada yang keturunannya di dekat makam beliau sendiri Pak Bapak Markabi, ada yang keturunannya di Tatakan, ada di Lawahan. Jadi keturunannya tersebar di wilayah sekitaran Tapin, hitungannya kan? Ya, Jadi untuk informasi ini lumayan akurat Pak. Jadi beliau ini sudah dapat apa ini namanya, daripada Kepala DS Suganda, mantan Kepala Humas Pemda Tapin tahun 70 dan camat pertama Piani setelah direvisi seperti bahasan disistematisnya oleh Dr. Haji Saukani Yusuf, makam pahlawan Datu Dulung. Oh, jadi luar biasa nih. Nah, kita dapat sejarah lagi nih, menemukan seorang pahlawan perjuangan pada masa era penjajahan. Jadi beliau seorang pahlawan ini. Jadi untuk para netizen semuanya yang ada di bawah yang komentar, mohon diperhatikan nih. Ini beliau seorang pahlawan, seorang pejuang yang ada di Kabupaten Tapin. Jadi beliau juga keturunannya Pak Haji Markabi, keturunannya yang ada di sini juga pian juru makamnya Pak. Jadi juru makamnya juga beliau. Jadi untuk Datu Dulung sendiri, alhamdulillah kita sudah sedikit banyaknya sudah mengetahui sejarah beliau, daripada keturunan beliau dan biografi singkatnya beliau. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kami Pak dalam penyampaiannya, atau datangnya ini mungkin merepotkan pihak, atau kami minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridha Pak. Jadi kira-kira apa ini, alhamdulillah lumayan dapat informasinya. Jadi kita kan tahu Sidin kan bahwa sini seorang pahlawan. Ini perlu ini Pak dimasukkan data kerajaan, data pemerintah. Karena ini banyak yang nggak ada tahu, banyak yang kurang mengetahui bahwasanya beliau ini seorang pahlawan. Jadi pahlawan ini perlu dalam masuk sejarah juga. Jadi perlu digali karena kan mungkin ada referensinya Pak, referensi daripada kerajaan-kerajaan Banjar, nanti kan menambahkan untuk referensi berikutnya. Nah, mungkin itu aja Pak yang kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam